من خروج لوين عادت تثنية يشوع قدر عوز صموئيل الأول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية. غلطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tiada kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih, bertemu lagi bersama saya Naomi dalam himpunan kasih Tuhan. Pada hari ini saya ingin membagikan tentang bagaimana cara mengusir setan, langkah-langkahnya berdasarkan ayat dalam Alkitab. Terlampir di beberapa ayat, yaitu tertulis yang pertama di ayat Markus 1 ayat 34, kedua Lukas 10 ayat 17, ketiga Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16, keempat Lukas 8 ayat 30 sampai 33, kelima Markus 1 ayat 39, keenam Markus 3 ayat 13 sampai 15, ketujuh Lukas 4 ayat 41. Saudara terkasih, mengusir setan itu bukan sebuah hal yang mudah. Untuk mengusir setan bagi setiap orang Kristen, terutama dalam hal menghadapi berbagai godaan yang kerap datang dari roh jahat terhadap kita. Oleh karena itu, saudara, kita perlu mencari tahu sebenarnya siapa iblis dalam Perjanjian Baru. Yang pertama yang sering digunakan untuk menyebut makhluk iblis itu demon, yang bernama demon. Kata demon ini ditemukan 60 kali dalam agama Kristen. Ada dua cara yang umum dalam Injil merujuk pada situasi di mana orang menunjukkan sikap semacam perilaku iblis. Pertama, mereka disebut demonized. Yang kedua, mereka dianggap memiliki kuasa roh jahat yang menyesatkan. Sehingga kita perlu mengetahui cara untuk mengusir setan dalam agama Kristen menurut pandangan Alkitab kita. Tetapi mungkin banyak orang yang diantara kita belum tahu caranya selain berdoa Kristen. Kita juga banyak di ayat Alkitab sudah tertulis firman Tuhan untuk mematahkan kuasa kegelapan. Maka dari itu, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa pembahasan lengkap tentang berbagai cara dalam Alkitab yang digunakan untuk mengusir setan. Mari kita simak penjelasan selengkapnya. Ayat pertama
tertulis di Markus 1 ayat 34. Ia mengobati banyak orang yang menderita beraneka ragam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Saudara terkasih, tidak bisa kita pungkiri bahwa yang pertama mengakui soal Mesias yaitu setan. Dalam Lukas 4 ayat 41, Yesus Kristus memperlihatkan bahwa Dia punya seluruh otoritas atas setan atau iblis. Yesus Kristus pernah menaklukkan beraneka macam godaan oleh iblis sepanjang pencobaannya di padang gurun. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita bisa baca selengkapnya nanti di Matius tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Si iblis menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa lebih tinggi dibanding kuasa setan. Hal ini termasuk memperlihatkan bahwa para setan merupakan malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Ia menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus sebelum saat Dia berkunjung ke bumi untuk melayani di bumi ini. Jadi setan sendiri telah mengenal Dia yang punya pembawaan Kristus sebagai manusia sebelum saat ada manusia diciptakan. Yang kedua tertulis dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu pulang bersama dengan gembira dan berkata, "Tuhan, termasuk setan-setan takluk kepada kita demi nama-Mu." Bapak Ibu Saudara terkasih, murid Kristus yang diutus Yesus, Ia mengatakan ketika telah kembali ayat itu, Dia memberi tambahan untuk wawasan kepada mereka agar bisa mengusir setan. Walaupun mereka tidak punya otoritas sendiri, sebab tidak ada manusia yang sesuai bagi iblis. Namun saat Yesus beri tambahan wewenang kepada kita, maka kita bisa punya otoritas untuk menengking iblis-iblis. Yang ketiga tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga lebih dari satu tukang jampi Yahudi yang berlangsung keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat bersama dengan berseru, katanya, "Aku menjumpai Anda demi nama Yesus," yang diinformasikan oleh Paulus. Mereka yang jalankan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, namun kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan mengganggahi mereka seluruh dan mengalahkannya, supaya mereka lari dari tempat tinggal orang itu bersama dengan telanjang dan luka-luka. Saudara terkasih, apa jadinya jika orang Yahudi mendengar Yesus saat itu tengah mengusir setan dalam agama Kristen, dan mungkin lebih dari satu muridnya saat itu? Karena ia telah menjalankan hal yang sama. Jadi orang Yahudi pada kala itu ingin mencobanya bersama dengan murid-muridnya. Sampai pada kelanjutan mereka dikejar dan dihasut oleh roh-roh jahat. Dalam ayat tersebut di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka seluruh dan mengalahkannya, supaya mereka lari dari tempat tinggal orang itu bersama dengan telanjang dan luka-luka. Ayat ini sangat
membuat kita terkesima bagaimana orang Yahudi mencobai Tuhan Yesus pada kala itu. Kemudian tertulis yang keempat, tertulis di Lukas 8 ayat 30 sampai 33. Dan Yesus menanyakan kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," sebab ia kerasukan banyak setan. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi itu terjun dari pinggir jurang ke di dalam danau, selanjutnya mati lemas. Bapak Ibu Saudara terkasih, seluruh setan-setan, kumpulan jin-jin dari sebuah legion. Makna dari bahasa Romawi legion, di mana Yesus berada di antara 3.000 dan 6.000 tentara pada kala itu. Mungkin bisa diusir oleh Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih dalam mengusir begitu banyak setan. Pengusiran setan atau roh jahat lebih mengesankan, sebab orang itu saat kerasukan begitu takjubnya jika kita melihat orang kerasukan, kemudian setannya dipindahkan ke babi-babi itu. Seperti halnya dalam Lukas 8 ayat 29. Dia dirantai dan dibelenggu, namun dia akan mengambil keputusan segala pengikat dan dihalau oleh setan ke daerah yang sunyi. Lalu ayat kelima dalam Markus 1 ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan mengumumkan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara terkasih, seperti yang kita ketahui, Yesus sendiri tidak mengikis banyak ketika ia mengusir setan. Sebab sejak awal memang ia dalam pelayanannya di bumi, Yesus punya mukjizat nyata yang bisa mengusir setan dan menengking setan-setan iblis. Saat dia dicobai di padang gurun sekalipun, iblis itu malah takut akan ia. Yang keenam, tertulis dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun berkunjung kepadanya. Ia menentukan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya, mengumumkan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ayat ini menjelaskan bukti nyata bahwa Yesus memberi tambahan kuasa kepada muridnya untuk mengusir setan, yang artinya itu bahwa mereka tidak punya otoritas untuk mengusir setan oleh murid-muridnya itu. Yang ketujuh, dalam Lukas 4 ayat 41, dari banyak orang nampak termasuk setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia bersama dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, sebab mereka mengetahui bahwa ia adalah Mesias. Ayat ini menjelaskan ketika Yesus dihadapkan dengan setan dan mereka telah mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara, demikian ulasan pembahasan tentang cara mengusir setan di dalam agama Kristen. Semoga dengan video ini kita bisa mempraktekkannya dalam renungan firman Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita menjadi lebih baik dan kita bisa menengking iblis-iblis, roh-roh jahat, roh kegelapan. Karena kalau kita ingat akan firman Tuhan tentang iblis, maka dengan sendirinya iblis itu akan menjauh terhadap diri kita. Amin. Haleluya.
Mari kita satukan hati bersama dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, berkat kasih kemurahan-Mu, kasih setiamu terhadap setiap kami. Engkau memberkati kami, di mana hari ini kami bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya Tuhan. Kami bisa bernapas dan sebab Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sebab Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu untuk hari ini, di mana anak-Mu sudah membawakan beberapa firman-Mu tentang bagaimana dan apa saja ayat dalam Alkitab tentang mengusir roh-roh iblis, mengusir roh-roh jahat. Kiranya Engkau berkati Tuhan agar menjadi rema bagi setiap kami, agar dapat kami merenungkan Tuhan bahwa iblis tidak punya kuasa terhadap diri kami. Iblis berada di bawah telapak kami Tuhan. Maka kiranya Engkau dalam firman-Mu yang hidup Tuhan, Engkau sertakan kami dengan kemurahan hati, dengan kebaikan. Ampunilah kami Bapa, kami memang anak-anak-Mu yang tak luput dari dosa Tuhan. Iblis selalu menggoda, memutarbalikkan lidah kami, membuat kami selalu terjerumus dalam dosa. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup, Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, selalu berada dalam hati kami. Maka dengan iman kami bisa tolak dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami bisa tengking dalam nama Tuhan Yesus. Jadikanlah kami pribadi Tuhan seturut kehendak-Mu, pribadi agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap selalu bertumbuh untuk mencari-Mu Tuhan. Untuk setiap hari kami mencari Engkau Bapa. Kami ingin Engkau selalu ada dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak ingin iblis merongrong kami Tuhan. Maka dari itu, kami ingin selalu mencari-Mu untuk memperkuat iman kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kesehatan kami, berkatilah apa yang menjadi kehendak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya dan yakin jalan hidup kami sudah Engkau tentukan. Kehidupan kami tidak tahu sampai di mana Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu menuntun kami, selalu menegur kami dalam Roh-Mu, agar kami bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sungguh mulia, Engkau selalu melindungi anak-anak-Mu, termasuk aku Tuhan. Berkatilah saudara-saudara yang mendengar video ini, kiranya kami bisa selalu memberitakan Injil kebenaran-Mu,
kepada setiap orang. Kami memang manusia yang tidak sempurna di mata-Mu Tuhan, tapi kami layak di hadapan-Mu untuk selalu menjunjung tinggi akan firman-Mu yang hidup. Sertailah selalu setiap langkah kami, Bapa, dan berkatilah selalu orang-orang yang belum mengenal Engkau. Buka pintu hati dan pikiran mereka agar tidak terjerumus oleh iblis-iblis Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa terselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa mengenal-Mu Tuhan, entah lewat dari manapun. Tapi kami percaya Engkau akan datang secepat lagi. Sebentar lagi Engkau datang, Tuhan. Tidak ada yang tahu. Iblis sekalipun tidak tahu Engkau akan datang yang kedua kali kapan. Hanya Engkau yang bisa tentukan, Bapa. Pada akhir-akhir zaman ini, Tuhan, ubahlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih baik, Bapa. Dan tekadkanlah iman kami untuk kuat dan kokoh, agar tetap berpegang teguh terhadap firman-Mu yang hidup, Bapa. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kali ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Shalom, Tuhan berkati.